Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat MKI yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita usia, masih memberikan kita kesempatan untuk masih menjalankan ibadah siam di hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita keistiqomahan dalam amal ibadah. Dan salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, teladan kita, imam kita, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak di akhirat bisa berjumpa dengan beliau, kemudian mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku, di pagi ini alhamdulillah wa syukurillah, sebuah tema baru dan ada wajah baru di hadapan kita. Sama-sama kita insya Allah akan membahas sebuah tema penting tentang harta, dan ini adalah sebuah tema yang sehari-hari kita hadapi tentunya, karena tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki harta. Allah Subhanahu wa taala sudah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita berupa harta, dan saya teringat sebuah sabda Nabi SAW bahwa ni'mal malu shalih lil mar'i shalih. Jadi sebaik-baiknya harta ini adalah dimiliki oleh seseorang yang juga soleh. Kenapa? Karena harta yang dimiliki oleh orang soleh tentu akan kebanyakan akan memberikan dampak manfaat kepada orang lain, karena harta bagi orang-orang beriman di amwalihim haqqus sail wal mahrum, yaitu harta yang juga ada hak, tidak hanya untuk dirinya, juga keluarganya, juga untuk orang lain, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Begitulah orang-orang soleh yang memandang harta menjadi tidak lagi urusan sekedar dunia, karena harta sebaiknya tetap dibawa mati sampai akhirat, yaitu harta yang tetap disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tema inilah yang penting, kenapa kita harus memahami harta dan Islam bagaimana memandang harta, yaitu kadah harta dalam Islam, yang insya Allah akan disampaikan oleh sahabat saya Ustadz Ahmad Hanif LCMA. Beliau adalah seorang yang sangat paham tentang ekonomi Islam, dan sudah lama saya kenal dengan beliau, dan sungguh luar biasa keistiqomahan beliau dalam mendakwahkan tentang ekonomi Islam. Dan seperti yang sudah saya juga share di chat, beliau adalah lulusan dari Lipia, ilmu syariah ya, di S1-nya dari Lipia, kemudian melanjutkan ke S2 di UIK Bogor, Ibnu Khaldun ya, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, ngambil jenjang S2 dengan spesialisasi ekonomi Islam, dan saat ini beliau aktif sebagai pengasuh pesantren Tegal Luhur Bogor dan dosen di STI Sebi Depok. Dan inilah sedikit sekilas ya, nanti kita akan coba banyak berkenalan dengan beliau, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh beliau juga sangat bermanfaat untuk kita semua, bagi kita yang ingin memahami tentang apa sesungguhnya harta yang kita miliki ini. Assalamualaikum Ustaz Hanif, sudah bisa bergabung dengan kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Kaifa halukum Ustaz? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, suara saya jelas ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan Pak Admin, mohon Ustaz Hanif dijadikan co-host juga ya, karena mungkin beliau akan men-share beberapa kajian di pagi ini. Kajian tentang tema harta ini memang sangat penting ya Ustaz ya, karena tadi saya sampaikan sebagai prolog bahwa sebaik-baiknya harta itu memang dimiliki oleh orang soleh ya, karena orang soleh lah yang akan membangun peradaban di dunia ini menjadi peradaban yang
baik tentunya, peradaban sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, Sad, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi saya kenalan dengan beliau ini memang ketika sama-sama membangun sebuah program namanya Khazanah ya di Trans 7, dan beliau sangat sering memberikan koreksi atau memberikan naskah-naskah tentang eh, ekonomi ya, tentang kajian syariat dan juga tentang kajian ekonomi. Dan inilah yang mudah-mudahan pagi ini kita bisa berkenalan tidak hanya dengan sosok beliau, tapi juga berkenalan dengan ilmu-ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau. Faliyatul Masrur, Ustaz, untuk memulai kajiannya. Baik, sekali lagi terima kasih eh, Ustadz Kholis ya, ya sahabat saya juga yang sudah kenal cukup lama ya. Pernah kita kerjasama tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Kholis. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bisa kembali bersama-sama gitu ya, bekerja sama khususnya dalam bidang dakwah ya, dalam bidang pendidikan seperti ini yang kita berbagilah untuk umat. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang nanti akan kita bahas ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, MKI, Majelis Keluarga Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah MKI sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi alhamdulillah pada pagi hari ini ba'da subuh ya, masih di bulan yang penuh berkah tentunya, di 10 hari akhir ya, yang kemudian di mana pada 10 hari ini malamnya merupakan malam-malam yang sangat utama, sangat penuh kemuliaan, di mana di salah satu malamnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan di situ ada malam Lailatul Qadar, yang kita tahu satu malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan ya memberikan kita keberkahan dengan mendapatkan malam tersebut, dan juga dengan memaksimalkan beberapa hari lagi dari Ramadan yang tersisa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian salawat dan salam juga tentu senantiasa kita sampaikan, kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Panduan dan tuntunannya alhamdulillah telah membawa kita bertemu di sini ya, membawa kita pada suatu nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat hidayah iman, hidayah Islam, dan juga dalam hal ini khususnya MKI menjadi suatu hidayah juga persaudaraan ya, hidayah ukhuwah dalam Islam. Kemudian beliau juga tentu melalui Al-Quran dan Sunnah yang beliau sampaikan membawa bagaimana prinsip-prinsip sangat penting sekali dalam harta, sehingga kita bisa memahami alasan-alasan beberapa hukum-hukum yang penting di dalam syariat khususnya terkait masalah harta. Jadi dengan memahami kaidah ini nanti kita akan lebih mudah ya, kenapa ini harus seperti ini dan kenapa hukum yang itu harus begini gitu ya. Kemudian juga harapannya nanti adalah setelah kita memahami alasan atau apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi latar belakang dari suatu ketentuan hukum dalam Islam terkait harta, itu juga kemudian menjadi penggerak ya, menjadi pendorong kita untuk kemudian beramal khususnya yang terkait dengan harta.
baik itu yang sifatnya bisnis mungkin ya, transaksi yang sifatnya transaksional, ada pertukaran, ada transaksi di situ, ataupun yang sifatnya nanti sosial ya. Yang mana kalau sifatnya sosial seperti infak, misalnya seperti sedekah, zakat. Nah, ini kan berarti transaksinya sebetulnya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Gantinya atau objek yang dipertukarkan itu adalah pahala dan kemuliaan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu kemudian yang kedua ya, kenapa kita penting memahami kaidah tentang harta ini. Kemudian juga yang ketiga, kita akan lebih mengetahui ya nantinya bahwa betapa Islam ini luar biasa, betapa syariat yang Allah turunkan kepada nabinya ini betul-betul sempurna gitu ya. Apalagi nanti kalau misalnya kita membandingkan ya dengan beberapa prinsip terkait materi, terkait harta yang ada di dalam pemikiran-pemikiran lain yang notabene itu adalah hasil dari pemikiran manusia. Ya. Yang sayangnya itu sebagian besar kemudian melanda bahkan menjangkiti termasuk umat Islam sendiri gitu ya, sehingga perspektif mereka terhadap harta justru sebetulnya bukan perspektif yang diinginkan oleh syariat gitu ya. Jadi inilah harapannya kita sehingga kita bisa memahami bagaimana luar biasa, bagaimana mulia, bagaimana sempurnanya syariat yang Allah turunkan ya kepada umat manusia ini melalui nabinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini saya akan share screen dulu ya. Sudah terlihat di layar? Sudah, Ustaz? Jelas. Baik. Bentar. Ya, jadi baik jamaah sekalian, tanpa tadi sudah saya awali ya dengan suatu mukadimah, dengan suatu pengantar ya, kenapa kemudian kita penting mengetahui beberapa kaidah. Mungkin yang nanti akan disampaikan ini belum semuanya, tapi paling tidak ini mewakili kaidah-kaidah pokok ya terkait harta dalam perspektif syariat Islam. Nah, mudah-mudahan nanti karena memang ini digali dari Al-Quran ya, dari As-Sunnah, dari hadis Nabi SAW, mudah-mudahan nanti ini juga bisa menjadi suatu suatu bekal ya, suatu modal bagi jamaah sekalian juga yang untuk kemudian bisa menggali kaidah-kaidah lain yang ada dalam syariat kita ya, yang tentu sumbernya itu juga kita ambilkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi nanti artinya tidak hanya terbatas pada apa yang disebutkan di sini, tetapi harapannya jamaah sekalian juga nanti bisa kemudian mencoba ya dengan membaca Al-Quran, dengan membaca hadis-hadis Nabi, bisa melihat suatu sudut pandang di situ, bisa melihat suatu kaidah yang kemudian ya kaidah ini diturunkan ya dari pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis tadi. Nah, biasanya tentu kaidah ini diambilkan bukan hanya dari satu atau dua hadis gitu, tapi karena kita bicara kaidah, maka biasanya ini adalah prinsip yang umum. Jadi tidak hanya satu atau dua ayat yang berbicara tentang kaidah ini, ada banyak ayat. Nah, tetapi untuk kebutuhan kita pada pagi hari ini yang tidak karena kita membahasnya hanya secara global saja, maka kita tidak cantumkan tentunya semua ayat yang membahas kaidah tersebut, tetapi cukup kita sampaikan satu ayat saja yang menjadi wakil ya dari ayat-ayat lain atau hadis-hadis lainnya terkait dengan harta
dalam perspektif syariat. Baik, langsung kita awali dengan kaidah yang pertama. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik absolut. Artinya Allah adalah pemilik mutlak harta. Nah, jadi ini tentu hal yang sangat mendasar sekali gitu ya. Nah, salah satu hal ya yang membuat orang kemudian susah mengeluarkan hartanya dalam rangka menjalankan kewajiban agama gitu ya, atau dalam rangka menjalankan tugas-tugas agama terkait harta tersebut adalah karena dia merasa dialah pemilik Allah. Nah, padahal ini adalah karena dia merasa dia adalah pemilik harta. Nah, ini adalah sebenarnya suatu sudut pandang yang keliru, suatu pemahaman yang keliru, bahwa kita manusia ya, sekalipun zohirnya kelihatan harta itu kita dapat melalui hasil usaha kita, tapi sesungguhnya apa yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya harta, ya termasuk nyawa kita, termasuk ruh kita, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa kita dapatkan ya, bisa kita gali dari Quran surah Al-Baqarah ayat 284. Nah, seperti yang terlihat di layar ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah lah pemilik langit dan juga milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, ini sebetulnya yang menjadi poin ya dari kaidah kita yang pertama ini. Jelas pernyataan yang Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ini bahwa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya adalah milik Allah. Harta kita ini kan ya paling tidak ada di bumi saat ini gitu ya. Seandainya nanti kita memiliki satelit atau bahkan kita memiliki kekayaan lain yang ada di luar angkasa misalnya, itu pun ya tidak luput, semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah begitu jelas klaim dari Allah di sini adalah bahwa apapun yang ada di langit dan di bumi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang kita sampaikan, seperti tadi yang kita bahas bahwa bukan hanya satu atau dua ayat yang berbicara tentang kepemilikan Allah. Ada begitu banyak ayat dalam Al-Qur'an ya, dan juga dalam hadis bagaimana menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik ya semuanya, pemilik langit, pemilik dan bumi, termasuk memiliki apa yang ada dalam bumi, termasuk memiliki apa yang ada di langit. Nah, maka dari kaidah ini kita jadi memahami bahwasanya pemanfaatan baik dalam kita mendapatkan, jadi mendapatkan dalam kita mencari harta itu harus dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, harus dengan cara-cara yang Allah izinkan. Karena tadi kaidahnya adalah bukan milik kita, tapi milik Allah. Nah, begitupun ketika kita membelanjakannya, itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang Allah izinkan. Karena tadi ini bukan milik kita, tapi adalah milik Allah. Nah, jadi sederhana saja, karena ini milik Allah, maka ketika kita akan memperolehnya, harus sesuai dengan koridor yang sudah Allah tentukan. Harus sesuai dengan aturan main yang sudah Allah jelaskan. Nah, itulah yang menjadi suatu alasan yang cukup mendasar gitu ya. Kenapa harta ini diatur di dalam syariat? Karena tadi bukan milik kita, sehingga kita tidak berhak menerapkan aturan kita sendiri. Karena ini bukan milik kita, ini adalah milik Allah, sehingga hanya Allah lah yang berhak menerapkan aturannya, baik dalam rangka cara kita memperoleh ataupun bagaimana pemanfaatan serta penggunaan dari harta tersebut. Salah satu contoh misalnya, kita tahu misalnya, kita kenal yang namanya hukum waris. Ya. Nah, hukum waris. Nah, terkadang ya orang beranggapan bahwa ketika seseorang meninggal ya, itu otomatis mungkin akan dikuasai oleh keluarga-keluarga tertentu gitu ya. Nah, atau kadang-kadang ada yang beranggapan ketika seorang meninggal, harta ini masih dimiliki oleh orang meninggal tersebut gitu ya. Sehingga
misalnya wasiatnya dijalankan sepenuhnya atas petunjuk orang yang meninggal tadi. Padahal tidak seperti itu. Ingat, harta adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang meninggal, pada hakikatnya kepemilikan itu kembali kepada sepenuhnya yang memiliki. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada orang yang berhak ketika seorang meninggal mengklaim bahwa hartanya itu adalah entah itu keturunannya ataupun yang lain yang mengklaim bahwa itu adalah milik dia. Bukan, tidak ada yang seperti itu gitu ya. Nah, karena jadi dalam fikih kalau seorang meninggal maka hilanglah kepemilikannya. Jadi kepemilikan itu adalah haknya orang hidup. Jadi ketika seorang meninggal hak miliknya hilang kembali kepada Allah. Dan untuk kemudian kembali dapat dimanfaatkan oleh manusia lainnya, itulah Allah menurunkan seperangkat hukum yang disebut dengan hukum waris. Gitu ya. Artinya itulah kenapa alasan kita harus mengikuti hukum waris, karena itulah hukum yang Allah tetapkan ya karena Allah pemilik harta secara mutlak. Bahkan orang kalau seandainya si almarhum ya, itu ingin berwasiat pun harus wasiatnya sesuai dengan apa yang sudah Allah tentukan. Contohnya wasiatnya adalah tidak boleh melebihi sepertiga dari hartanya. Jadi harta itu tidak boleh wasiat kepada seseorang, kemudian wasiat tersebut melebihi dari sepertiga. Itu tidak diperbolehkan. Nah, tapi di sisi lain kalau kita lihat perspektif lain ya, di aturan-aturan yang lain ya, itu membolehkan bahkan orang berwasiat dengan seluruh hartanya gitu ya. Karena beranggapan bahwa orang itu adalah pemilik mutlak hartanya sehingga terserah dia gitu ya. Bahkan saya masih ingat itu dulu ada kalau nggak salah ada beberapa kasus gitu ya. Ada artis mungkin luar negeri ya, saya lupa. Tapi ketika meninggal wasiatnya itu sama sekali tidak memberikan harta kepada ahli waris, tapi memberikan kepada hewan peliharaannya gitu kan. Nah ini kan bisa terjadi seperti itu dan itu diizinkan ya menurut hukum mereka karena karena hukumnya dasarnya atau latar belakang adalah karena dia dianggap sebagai pemilik mutlak harta tersebut, padahal bukan ya. Nah, dalam Islam tentu hal tersebut tidak diperkenankan ya. Bagaimanapun ya hewan ya, ataupun yang lainnya ya, tidak punya hak kepemilikan seperti manusia. Nah, jadi sekali lagi jamaah sekalian ini adalah prinsip dari yang pertama yang sangat penting yang menjadi suatu landasan ya sehingga kita bisa memahami kenapa pengaturan di dalam urusan muamalat, dalam urusan harta ini harus mengikuti aturan yang sudah Allah tetapkan karena sekali lagi Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi termasuk harta-harta yang kita merasa kita miliki. Itu yang pertama. Nah, kemudian prinsip selanjutnya adalah ini prinsip yang kedua, yaitu harta adalah ujian. Ini prinsip yang kedua. Surat Ali Imran ayat 186. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum walatasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kamu pasti akan diuji dalam urusan hartamu dan dirimu. Nah, jadi bisa kita perhatikan di sini bahwa kata-katanya adalah pasti gitu ya. Akan ada ujian di dalam harta dan diri. Kamu pun pasti akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Jadi bisa kita garis bawahi di awal ayat ini kalimat pernyataan yang Allah sampaikan di awal ayat bahwa kamu akan diuji dalam hartamu. Jadi yang namanya ujian bisa jadi jumlahnya sedikit itu jadi ujian ya.
atau yang kita dapatkan banyak, jumlahnya banyak, itu juga akan jadi ujian. Jadi jangan dianggap kalau banyak itu dimuliakan, atau kalau sedikit itu sedang direndahkan atau dihinakan. Tidak. Ini adalah kacamata berpikir ya orang-orang yang tidak mengenal Islam sebetulnya. Kalau berpikir banyak itu sama dengan mulia, sedikit itu sama dengan hina. Dan ini kan sudah Allah sampaikan juga dalam surat Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa ammal insanu idza mabtalahu fa'ammal insanu Akramahu wa na'amahu. akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dimuliakan kemudian dibanyakkan nikmatnya, jadi dia menganggap dia sedang dimuliakan. Wa amma idza mabtalahu, kalau kemudian kami uji, wa qadara alaihi rizqahu, kemudian rezekinya kami sempitkan, yaqulu rabbi ahanan, dia menganggap dia sedang dihinakan. Padahal itu bukan kaidah yang diajarkan oleh Islam. Jadi ini juga kita harus tanamkan bahwa pertama ke diri kita sendiri ya. Kalau mungkin ada di antara kita yang secara rezeki memang mungkin tidak seperti orang lain gitu ya. Kok misalnya orang lain gampang ya atau begitu mudahnya kemudian memperoleh rezeki yang banyak, sementara mungkin beberapa di antara kita begitu sulitnya gitu ya, ikhtiar ke sana kemari ternyata belum menghasilkan dan lain sebagainya. Ya itu belum tentu ya, belum tentu Allah memuliakan mereka atau menghinakan kita, belum tentu. Maka kaidah mulia dan hina itu bukan pada harta. Tapi kalau kita lihat ayat lainnya, maka kaidah mulia itu ada pada takwa, ya, bukan pada harta. Nah, jadi itu adalah suatu kaidah yang salah. Begitupun, nah kita ketika menilai orang atau ketika kita melihat orang lain, jangan sampai kita juga terjebak dengan cara pandang seperti tadi. Nah, ini suatu hal yang dianggap lumrah, tetapi sesungguhnya keliru ya. Karena orang memuliakan seseorang itu karena hartanya. Nah, ini kan suatu hal yang keliru sebetulnya gitu ya. Orang menghormati orang lain karena hartanya, karena jabatannya, karena posisinya. Ini sebenarnya suatu hal yang keliru. Nah, jadi ya hormatilah mereka karena memang Allah memerintahkan kita menghormati sesama manusia terlepas dari banyak atau sedikit hartanya gitu ya. Apalagi Allah meminta kita memuliakan orang-orang tertentu, guru kita, orang tua kita, misalnya orang tua kita terutama, ataupun orang-orang yang lebih tua dari kita misalnya, dan menyayangi yang ada di bawah kita, yang lebih kecil dan lain sebagainya. Ya. Dan secara umum memang Allah memerintahkan kita untuk berkasih sayang kan kepada sesama manusia. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka niscaya yang ada di langit menyayangimu. Bukan karena kemudian wah dia banyak harta sehingga perlakuan berbeda. Nah ini kan kadang-kadang dianggap wajar dan dianggap lumrah ya, sehingga ya seperti itulah yang terjadi pada hari ini gitu kan. Jadi begitu dia, ketika orang tersebut kehilangan harta, tidak punya harta lagi, ya otomatis perlakuan tadi menjadi hilang. Ketika orang itu sudah tidak punya jabatan lagi, perlakuan istimewa jadi hilang. Padahal kan seharusnya tidak seperti itu. Jadi sekali lagi, kaidah yang tadi yang baik banyak itu belum tentu mulia, sedikit itu belum tentu hina gitu ya. Banyak kalau kemudian itu dijadikan sebagai sarana untuk menuju takwa, maka insya Allah dia pasti mulia. Sedikit kalau kemudian dijadikan sarana untuk menuju takwa, juga itu pun akan mulia. Banyak tapi kalau ternyata menjadi sarana untuk dosa, dia tetap hina. Apalagi sedikit tetapi juga menjadi sarana untuk dosa, maka itu lebih akan hina lagi. Nah, maka inilah pentingnya kaidah yang kedua ini, poin yang kedua ini, bahwa harta adalah ujian. Nah, tentu sebenarnya bukan hanya harta ya. Kalau kita kembalikan ke surat Al-Mulk ayat 2 misalnya, barangkali kalau ada jamaah yang hafal ya boleh komentar gitu ya. Bahwasanya di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan ini sebetulnya memang ujian gitu ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah ciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita mana yang terbaik amalnya. Ya, harta bagian dari kehidupan kita. Nah, sehingga itu adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Jadi sekali lagi, karena ini ujian yang posisinya sama tadi jamaah. Posisinya sama, baik atau sedikit itu posisinya harusnya sama. Sekali lagi, jangan cara pandang kita, kalau banyak kita sedang dimuliakan, kalau sedikit kita sedang dihinakan gitu ya. Kalau banyak kita bersyukur ya Allah sedang memberikan suatu tanggung jawab yang lebih kepada kita, Allah mempercayakan tanggung jawab yang lebih kepada kita untuk beramal soleh gitu. Kalau sedikit pun kita bersabar, kita juga tetap terus muhasabah diri kita, evaluasi diri kita ya. Apa yang salah dari saya misalnya. Terkadang memang dosa itu kan bisa menghalangi rezeki, kata Rasulullah SAW gitu ya. Nah, apa dosa apa yang kemudian kira-kira menjadi penghalang rezeki kita? Atau kemudian ikhtiar apa yang kira-kira dari kita belum maksimal gitu ya. Karena nanti juga ada satu kaidah ya, mencari harta itu ya pada prinsipnya adalah bukan hal yang tercela ya. Bahkan dalam beberapa tempat itu disetarakan dengan orang yang berjihad ya, orang yang berjuang dan lain sebagainya. Jadi kaidah yang kedua sekali lagi. Kemudian berikutnya kaidah yang ketiga, keinginan terhadap harta dalam batas tertentu adalah hal yang lumrah dan wajar. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi ayat ini sedang menjelaskan bahwa ya ini suatu fakta ya, suatu hal yang manusiawi, suatu hal yang lumrah. Kemudian manusia mencintai hal yang disebutkan dalam ayat ini. Ya, karena di perspektifnya laki-laki ya disebutkan perempuan gitu, anak-anak. Kemudian ini yang menjadi poin kita yaitu harta. Nah, ini contoh-contoh harta, emas ya, perak ya. Mungkin sekarang rupiah, dolar gitu ya. Saham misalnya kan. Jadi apapun yang berupa harta, jadi tentu harta di sini perspektifnya adalah harta dalam arti materi ya, yang kemudian bisa dimanfaatkan, bisa digunakan untuk memenuhi keinginan kebutuhan manusia. Jadi bukan harta dalam makna kiasan, misalnya ya keluarga adalah harta yang paling berharga, bukan itu maksudnya ya. Atau sholat subuh, sholat fajar 2 rakaat lebih baik dari dunia dan seisinya. Bukan itu maksudnya, bukan harta dalam posisi dalam arti kiasan, tapi ini harta dalam arti yang secara hakikatnya itu adalah materi ataupun setara dengan materi yang digunakan oleh manusia, diinginkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Nah ini contoh-contohnya. Binatang ternak ya, kalau hari ini mungkin kendaraan ya, kuda pilihan, entah itu motor, mobil ya, ada yang punya jet juga misalnya dan sebagainya ya. Sawah ladang ya, mungkin yang punya tanah, yang punya properti dan lain sebagainya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Tapi di sisi Allah tempat yang kembali yang lebih baik. Nah, jadi dalam batas tertentu yang sudah Allah tetapkan, tentu ini adalah hal yang wajar ya untuk kemudian diinginkan, ya, untuk kemudian dicintai ya. Tetapi ingat bahwa Allah memiliki tempat kembali yang lebih baik. Tapi tentu keinginan ini ya, seperti kita di bulan puasa ini kan kita salah satu hikmahnya, salah satu sasarannya adalah agar kita bisa mengendalikan diri kita ya, agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan artinya kecintaan, artinya keinginan. Termasuk adalah melatih diri kita terkait dengan masalah harta ini. Jangan sampai kemudian keinginan ini melebihi batas sehingga melampaui apa yang sudah Allah tetapkan. Jangan sampai syahwat kita, hawa nafsu kita terhadap harta ini
begitu meluap-luap ya, sehingga kemudian menerabas batas-batas yang sudah Allah tetapkan. Nah, maka kalau kita perhatikan dalam surah Al-Baqarah, setelah ayat puasa itu kan 183, 184, 185, 186, 187, 188 ya. 189-nya itu Allah berbicara tentang dalam tanda kutip puasa terhadap hak milik orang lain. Puasa dalam artian apa? Ya menahan diri. Nah, jangan sampai kita karena nggak tahannya berbuka membatalkan puasa sehingga mengambil apa yang bukan menjadi hak milik kita. Jadi karena hawa nafsu ini kan tidak ada batasnya kalau dilepas gitu ya, tidak ada batasnya. Perut itu tidak cukup, pada perut kita kan terbatas, tapi itu tidak cukup. Pakaian yang kita pakai itu kan terbatas, tapi itu tidak cukup. Tempat yang kita tinggal itu kan sebenarnya terbatas, tapi itu tidak cukup kalau sudah bicara hawa nafsu yang tidak dikekang gitu ya. Jadi tidak apa ya, kalau dalam perspektif hawa nafsu yang tidak terbatas tadi sangat masuk akal sehingga orang menginginkan 271 triliun gitu ya. Karena Nabi juga mengatakan seandainya anak Adam itu sudah punya dua lembah berisi emas, itu dia masih mau yang satu lagi. Dua itu kan hanya sekedar penyebutan angka. Kalau dia punya 3, masih pengen yang keempat. Kalau dia punya 4, masih pengen yang kelima, lembah emas. Itu kalau dihitung mungkin juga 271 triliun gitu ya, lebih mungkin. Nah, jadi makanya dalam batas tertentu ya. Nah, syariatlah yang kemudian membatasi sehingga seperti syariat puasa tadi gitu ya, hawa nafsu itu bisa dikendalikan sehingga dia tidak melompat kepada yang haram. Nah, kemudian berikutnya harta adalah sarana mewujudkan maslahat dan kewajiban agama. Nah, ini yang paling penting. Firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 272, "Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Bukanlah kewajibanmu Nabi Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Kebaikan apapun yang kamu infakkan. Kebaikan di sini ya, maksudnya adalah harta ya. Nah, jadi harta dalam ayat ini kan ada kata-kata kebaikan. Ini maksudnya adalah harta. Karena dalam bahasa Arab harta itu di samping disebut malun juga disebut khair ya. Khair. Dalam surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada khair. Khair itu harta. Memang sama katanya dengan kebaikan gitu. Nah, artinya harta apapun yang kamu infakkan untuk dirimu sendiri. Kamu orang-orang ini tidak berinfak kecuali karena mencari ridha Allah. Harta apapun yang kamu infakkan, kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizolimi. Ini hanya contoh bahwa penggunaan harta dalam hal kewajiban agama dalam halnya adalah infak. Dalam hal ini adalah membelanjakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi banyak tentu contoh lainnya ya. Kalau kita bicara jihad misalnya, ayat-ayat perjuangan ya. Ayat baik itu perang, misalnya perjuangan dalam artian perang ataupun perjuangan dalam artian dakwah seperti ini ya. Saya yakin komunitas ini kan adalah komunitas dakwah juga ya, komunitas perjuangan untuk memberikan manfaat untuk anggotanya dan juga bisa memberikan manfaat untuk keluar. Pasti ya tentu akan membutuhkan dana, membutuhkan harta ya, dalam menjalankan. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa berjihad itu tidak langsung dengan nyawa, tapi yaitu dengan harta dan juga dengan jiwa. Wajahidu tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan juga dengan jiwa. Sahabat-sahabat Nabi ketika beliau minta berkorban untuk perjuangan, itu bukan hanya jiwa, tapi yang punya harta mereka berkorban dengan hartanya. Nah, maka kembali kepada kaidah tadi, karena sahabat-sahabat tersebut betul-betul meyakini ya bahwasanya ini bukan milik mereka, ini hanya harta yang Allah percayakan, yang Allah titipkan. Jadi begitu mudah keluar dari kepemilikannya, sehingga dalam sejarah bisa kita lihat Abu Bakar itu murah sekali ya kelihatannya gitu, kelihatannya
mengeluarkan seluruh hartanya. Utsman itu begitu luar biasa ya kontribusinya. Bahkan Nabi sampai mengatakan ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Jadi begitu banyaknya infak Utsman itu sehingga Nabi mengatakan setelah ini Utsman mau ngapain aja bebas lah bahasa kitanya gitu kan. Walaupun kita tahu seorang Utsman tidak akan membebaskan diri untuk melakukan apa-apa aja gitu ya. Tapi itulah kompensasi yang disampaikan oleh Rasul saking begitu banyaknya infak Utsman tersebut. Itulah ya harta itu sarana. Jadi memang dakwah ya, kemudian tadi jihad, kemudian dakwah, kemudian pendidikan, ini semua kan membutuhkan dana, membutuhkan harta. Jadi tidak cukup kita hanya mengatakan wah insya Allah semua dari Allah, betul semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kan kita juga harus memikirkan ya, ibaratnya ya mungkin kita harus para sahabat itu kan memang levelnya beda-beda ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak sama orang yang berinfak dan berjuang sebelum Fatu Makkah dan sesudah Fatu Makkah. Jadi memang fase-fase merintis, fase-fase berjuang itu kemungkinan akan lebih banyak berkorban ya, termasuk dalam urusan harta. Nah, inilah yang kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sama memang dengan orang-orang yang berinfak dan berjuang setelah Fatu Makkah. Karena setelah Fatu Makkah itu kan Islam sudah stabil, pengikutnya sudah banyak ya, sumber-sumber pemasukan negara juga sudah lebih banyak, sehingga pengorbanan dari para kaum muslimin otomatis akan lebih sedikit gitu. Tetapi ketika masa di awal-awal, nah itu kan dibutuhkan pengorbanan. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak berkorban dengan hartanya. Dan kita tahu Rasul itu menikah di awalnya menikah dengan Khadijah ya radhiyallahu anha, kan seorang pebisnis, memiliki banyak harta, itu semua beliau habiskan ya dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga kita bisa belajar ya dari kisah-kisah ini, sehingga Allah tumbuhkan ya kemurahan, Allah tumbuhkan kecintaan kita kepada infak ya, kepada beramal dengan harta, sehingga kita bisa ya walaupun sedikit demi sedikit kita bisa mengikuti jejak-jejak Nabi dan para sahabatnya tadi. Nah, ya maslahat ini tentu maksudnya adalah kebaikan ya, kebaikan dunia ya, termasuk misalnya kita makan, kita minum ya, kita berkendaraan, itu adalah hal-hal yang sifatnya kebaikan dunia yang maslahat. Nah, itu hal yang memang dibolehkan ya, yang memang sudah seharusnya. Nah, dia akan menjadi ibadah kalau kita niatkan karena Allah. Tapi kalau tidak kita niatkan karena Allah, maka ya itu hanya akan menjadi hal-hal yang sifatnya ya memenuhi kebutuhan kita saja gitu ya. Makan ya kita kenyang, minum dahaga kita hilang, kita punya kendaraan yang bagus, kita nyaman gitu ya. Tapi tentu tidak akan ada nilai pahalanya kalau itu semua tidak kita letakkan dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian prinsip berikutnya, perbedaan rezeki adalah sunatullah. Nah, jadi ini juga hal yang kita pahami ya, sehingga kita bisa lebih ridho, kita bisa lebih menerima atas takdir, atas ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahum yuqsimuna rahmata rabbik nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang telah menentukan penghidupan mereka dan kehidupan mereka dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi bahwa sini ayat ini jelas mengatakan bahwa memang Allah sudah bagi-bagi kehidupan itu, termasuk dalam hal ini adalah harta. Ada yang ditinggikan beberapa derajat. Masalah harta ada yang dilebihkan. Supaya kemudian kita bisa memanfaatkan sebagian yang lain. Maksud memanfaatkan itu artinya sebagian kita bisa berinteraksi ya. Ada yang lebih harta, ada yang butuh harta, sehingga berinteraksi. Mungkin dengan berdagang, dengan berbisnis ya. Nah, jadi kembali kepada kaidah yang pertama tadi, bahwa Allah adalah memang pemilik mutlak harta, sehingga kemudian manusia itu juga diciptakan beragam, berbeda, sehingga perolehan harta itu akan berbeda. Nah, itulah kemudian kenapa di situ ada namanya
apa syariat charity gitu ya, artinya syariat berbagi kepada orang lain, berbagi harta terutama. Bahkan ada yang diwajibkan yaitu zakat gitu. Karena memang eh, start awalnya orang-orang sudah beda-beda gitu ya. Ada yang Allah berikan keistimewaan, mungkin dia lahir dari seorang tua yang pengusaha misalnya, sehingga dari awal itu dia start awal itu dia sudah punya modal yang banyak. Gitu. Nah, sedangkan orang lain mungkin bahkan dia diawali dari minus gitu ya. Nah, ini kan perbedaan. Nah, sehingga untuk mengatasi perbedaan inilah ada tadi syariat berbagi dengan harta. Bahkan ada yang wajib yaitu zakat gitu ya. Karena sekali lagi tadi bahwa apa yang kita dapatkan tidak karena usaha kita. Karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan karena usaha kita, maka berarti di situ ada bagian orang lain gitu ya. Nah, jadi itu diantara cara memahami kenapa dalam Islam begitu banyak syariat tentang berbagi, bahkan ada yang wajib seperti zakat gitu ya. Termasuk kemudian yang lainnya seperti sunnah, seperti infak, sedekah, bahkan kemudian wakaf itu semua adalah syariat-syariat tentang berbagi harta gitu ya. Karena memang kalau dibiarkan begitu saja maka akan terjadi ketidakadilan ya. Yang kaya dengan modal yang dia miliki dia akan semakin mudah untuk menjadi terus kaya, sementara yang tidak memiliki modal, tidak memiliki akses tadi ya dia akan semakin sulit kemudian untuk mendapatkan harta bahkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya gitu ya. Nah, tapi dengan adanya syariat berbagi tadi sehingga si kaya si mampu tadi bisa berkontribusi dengan kelebihan hartanya sehingga bisa membuka peluang bagi orang-orang yang kurang mampu dari sisi harta tadi sehingga mereka semua bisa sama-sama berdaya paling tidak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang mendasar gitu ya. Nah, jadi perbedaan-perbedaan itu pun Allah buat supaya adalah sebetulnya untuk ladang amal soleh gitu ya. Sebagai ladang amal soleh. Nah, baik tadi amal soleh yang sifatnya wajib ya seperti zakat ataupun amal soleh yang sifatnya sunnah sangat dianjurkan infak ataupun ya infak ataupun kemudian wakaf dan lain sebagainya. Kemudian prinsip mencari harta adalah hal terpuji. Artinya pada prinsipnya ya tidak tercela kita kemudian mengumpulkan, tidak tercela kita kemudian mencari harta. Karena di surah Al-Jumu'ah ayat 10 ini Allah juga memerintahkan ya, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Apabila sholat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah. Karunia Allah di sini maksudnya adalah harta ya. Nah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Tapi jangan lupa zikir gitu ya. Wa zikrullah itu ingatlah Allah itu maksudnya zikir. Supaya jangan sampai yang dicari yang haram, jangan sampai kemudian yang dimakan yang haram gitu ya. Jadi diiringi di sini perintah mencari harta dengan perintah berzikir supaya kita selalu ingat batasan Allah dalam mencari harta. Jadi ya pada prinsipnya bahkan hal terpuji gitu kan, bahkan Nabi dalam banyak hadis memuji orang-orang yang mencari nafkah untuk keluarganya gitu ya. Bahkan Rasul mencela orang yang meminta-minta tapi kemudian memuji orang yang berjuang ya, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan juga kebutuhan hartanya. Nah, jadi pada prinsipnya itu adalah hal yang terpuji. Akan menjadi tidak terpuji kalau tadi melampaui atau menerabas batas-batas yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Barangkali ini sebagai apa? Sebagai sedikit gambaran ya, sebagai gambaran sebagai dasar lah atau sebagai awal mungkin untuk kita mengenal beberapa prinsip terkait dengan harta sehingga tadi bisa kita hubungkan ya dengan beberapa ketentuan yang terkait dengan harta di dalam Islam, baik itu seperti zakat, infak, ataupun dalam hal jual beli ya, ataupun seperti tadi kita juga sempat singgung waris ya. Kenapa ada apa waris itu harus dibagi apa sesuai dengan hukum Islam, sesuai dengan hukum agama, itu juga ada latar belakangnya seperti yang tadi kita bahas. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengetahui beberapa prinsip ini kita bisa menjadi lebih baik lagi ya dalam mengelola harta yang Allah titipkan kepada kita, lebih baik lagi dalam mencari harta yang memang tadi Allah perintahkan, dan juga bisa lebih baik lagi dalam mendistribusikan harta yang kemudian Allah titipkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali
ini ya yang bisa kita sedikit yang bisa kita share pada kesempatan pagi hari ini. Qulu qouli hadza, kita kembalikan mungkin ke Ustaz Khalis ya selaku moderator. Wallahu alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan masih ada waktu saja, boleh untuk kita tanya jawab nih. Karena ini Oke. soal harta ini penting karena jangan-jangan kita selama ini merasa menjadi pemilik harta kita ya. Nah, ya Dan betul itu yang itu yang kemudian kenapa kita enggan untuk berinfak? Ya, jangan-jangan itu karena mindsetnya yang salah gitu ya. Kita tidak berinfak karena mindsetnya yang salah. Kemudian kita merasa ketika memberi ke orang lain itu berat gitu ya, karena was-was setan yang besar gitu ya. Saya teringat sebuah perkataan seorang kiai yang sampai saat ini saya ingat itu. Bagi orang beriman itu soal harta ini ya, sedikit itu cukup dan ketika banyak tidak membahayakan. Rupanya ketika harta banyak dan membahayakan itu lebih besar ya, Ustaz, ya, fitnahnya ya, ujiannya dan jadi ketika di jamaah semua yang hadir di sini, ketika Allah takdirkan saat ini mempunyai banyak harta, nih hati-hati nih, jangan-jangan tadi fitnahnya yang besar dan kita tidak sadar dengan harta yang dimiliki, dan justru itulah yang kemudian menyeret kita kepada api neraka gitu. Nauzubillah, nauzubillah. Semua. Baik, Bunda Nadia nih dari Bandung sudah resen yang ingin bertanya. Silakan Bunda Nadia. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustadz, yang tadi Ustadz katakan itu di awal tentang penghargaan seseorang, penghormatan seseorang itu hanya kepada orang yang punya jabatan dan hartanya banyak. Nah, itu terjadi di antara kita semua, bahkan ada di sosial media, di grup dan di WA itu. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita menyikapi dan menghadapi orang-orang seperti itu? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Silakan langsung. langsung ya. Ya, Bunda Nadia ya dari Bandung. Terima kasih atas pertanyaan dan komentarnya. Ya, pertama tentu saya sampaikan di sini terlebih dahulu bahwa kita semua ini sama-sama belajar gitu ya. Saya yakin ya kita tentu berada dalam komunitas seperti ini untuk belajar. Begitupun ya ketika saya menyampaikan hal seperti ini, tentu bukan berarti saya lebih baik dalam mengaplikasikannya. Barangkali tentu ada jamaah Bunda ataupun para jamaah di sini yang sudah lebih baik ya dalam aplikasinya. Tapi sekali lagi kita sama-sama belajar ya, sama-sama meningkatkan diri sehingga bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik ya. Ya memang yang pertama ya kita jangan sampai terpengaruh sehingga menjadikan itu sebagai suatu pembenaran gitu ya. Artinya itu dulu. Jadi tadi kan sudah begitu jelas bahwa justru pola pikir seperti itu adalah di Al-Qur'an bisa kita lihat ya surat Al-Fajr itu dikoreksi ya. Dikoreksi ya. Bahkan redaksinya pun kita lihat begitu sangat detail kan. Jadi orang yang menganggap dia diberi nikmat kemudian dia sangka dia dimuliakan, sedangkan yang hartanya berkurang dia dianggap dihinakan. Kemudian dikoreksi gitu ya. Nah, karena koreksinya apa? Kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak. Artinya bukan itu yang menjadi kemuliaan, tetapi kalian tidak memuliakan anak yatim. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memindahkan dari sekedar banyak atau sedikit kepada fungsinya, untuk apa digunakan kan gitu. Nah, jadi sekali lagi yang pertama tadi poinnya adalah jangan sampai, nah kadang-kadang kan kita begini ya, karena orang banyak seperti itu sehingga kita menganggap oh iya, kita terpengaruh gitu kan. Oh iya, ya emang begitu sih gitu kan. Sehingga perlahan terkadang kita tidak sadar menjadi bagian dari itu gitu kan. Artinya ketika memandang diri kita ketika tidak punya kita merasa sangat hina sekali, tetapi ketika kita merasa sudah memiliki harta kita merasa kita sangat mulia sekali gitu. Nah, jadi yang pertama tadi jangan sampai memang itulah yang mungkin hari-hari terjadi, tapi jangan sampai itu menjadi pembenaran. Jangan kita menganggap itu adalah hal yang benar. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita coba, karena kan kita ini belajar, kita berlatih mulai dari diri kita.
sulit kadang-kadang dalam situasi yang seperti yang disebutkan tadi gitu ya, di sekeliling kita seperti itu, kemudian kita bersikap seperti apa yang disampaikan oleh Al-Quran tadi gitu ya, tidak menilai orang misalnya berdasarkan harta. Nah, ini kita juga harus artinya belajar gitu ya. Nah, kadang-kadang kan secara apa ya, secara respon kita juga kadang-kadang juga ketika melihat orang dari sisi penampilan dan lain sebagainya, kesannya hartanya banyak, berbeda gitu ya. Ketika kemudian orang yang tidak mengesankan harta banyak. Nah, artinya kita juga belajar ya, artinya diri kita juga harus belajar bahwa jangan membeda-bedakan orang ya dari status harta yang dia miliki. Dan ini saya yakin di zaman sekarang ya tidak mudah gitu ya, sangat-sangat sulit sekali gitu, apalagi dengan tadi baik di dunia maya ataupun di dunia nyata hal seperti itu terjadi gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ya mudah-mudahan mungkin kita tidak secara langsung, tidak secara lisan menyampaikan, tetapi dengan sikap kita yang demikian, nah ini juga menjadi pembelajaran ya bagi yang lain gitu, juga menjadi suatu dakwah lah bagi yang lain gitu ya. Nah, sehingga prinsip-prinsip yang diajarkan Al-Quran tadi bisa disebarkan. Nah, walaupun memang ya saya sih tidak apa ya, saya kurang suka berdebat ya kalau apalagi kalau di medsos gitu kan. Tetapi dari sikap kita paling tidak itu bisa menyampaikan, artinya memberitahu kepada orang lain bahwa ya keliru sikap seperti itu. Ya, bahkan kemudian subhanallah ya, dalam beberapa hari ini Allah tunjukkan gitu ya, seakan sebenarnya kita ini kan sudah berkali-kali Allah tunjukkan ya betapa orang-orang yang terlihat mulia dengan hartanya ya ternyata di kemudian hari terbukti itu tidak didapatkan dengan cara-cara yang benar gitu ya, sehingga bagaimana mereka tadi posisinya ditinggikan kemudian tiba-tiba ya jatuh sangat rendah sekali. Nauzubillah ya, mudah-mudahan kita tidak hal tersebut dijauhkan dari kita, dan tadi kita bisa bersikap ya sesuai dengan perspektif kaidah yang diajarkan tadi oleh ajaran Islam. Wallahu a'lam. Jadi memang aplikasi ini penting ya Sad ya, pembiasaan diri untuk membangun mindset itu di awal tadi dengan mindset, kemudian menerjemahkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dalam interaksi sosial Betul. misalkan. Ya, betul sekali. Memang itu penting, Ustaz. Tapi memang kadang-kadang ya itu orang yang dengan kedudukan tinggi kemudian harta yang banyak pasti lebih diistimewakan gitu di kehidupan sosial gitu ya. Dan itu terus minimal kita harus menyadarkan ke anak-anak kita nih Ustaz ya. Anak-anak kita kan pasti selalu apalagi dalam pendidikan Ustaz. Satu, ada mindset penting ketika kita menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan gitu ya. Tujuannya kan kenapa memilih satu jurusan atau satu pilihan profesi, satu pilihan studi ya. Selalu kan kalau dalam pandangan ya keumumannya kita ya pasti supaya dapat kerja yang baik gitu kan ya. Kemudian dapat harta yang banyak. Nah, ini sebenarnya harus koreksi juga ya Sad ya. Kita sebagai orang tua mencari ilmu ketika dilandasi dengan tadi eh, tidak niat karena Allah, maka sesungguhnya ya jadi sia-sia ya. Padahal mencari ilmu itu kan Allah akan angkat derajatnya ya. Tapi dengan cara yang tadi salah, karena mindsetnya salah, bahkan dengan pendidikan juga kita kita saksikan bahwa tujuan pendidikan yang sesungguhnya memanusiakan manusia dengan adab dan akhlak yang mulia, tapi justru sebaliknya, karena ingin dapat tadi kedudukan, harta yang banyak, dan inilah lagi-lagi jebakannya yang membuat kita Ya. sesungguhnya menjadi lebih hina. Silakan jemaah, ada yang ingin komentar, sharing juga. Jadi menarik nih soal harta, dan ini baru pembukaan sebenarnya ya. Kita belum masuk ke pembahasan detail, apalagi kalau saya baca kitab Al-Kasbu ya, itu Ya. lebih detail lagi tentang teori ekonomi Islam gitu ya. Eh, dan masih banyak ya. Oh ya, sudah Bu Elvi ini, silakan Bu Elvi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal zakat Pak Ustadz. Anak saya 18 tahun, dia kerja, tapi kerjanya tuh gak tiap hari. Semalam dia nanya, apakah dia harus bayar zakat fitrah atau masih orang tuanya yang bertanggung jawab Pak Ustadz? Sekian Pak Ustadz, terima kasih.
Ya, langsung saya jawab ya. Kalau artinya dia sudah memiliki penghasilan sendiri ya, dia sudah mandiri ya. Sebaiknya juga orang tua memberikan edukasi agar dia bisa melakukan tanggung jawab itu sendiri gitu ya. Apalagi kalau zakat fitrah, insya Allah kan nominalnya sangat terjangkau sekali gitu ya. Nah, walaupun mungkin orang tuanya pasti mampu gitu ya membayarkan zakat fitrahnya, tapi dalam rangka membiasakan dan mengajarkan, karena suatu saat nanti ya dia mau tidak mau dia harus akan mandiri sendiri ya tanpa orang tuanya, termasuk dalam urusan kewajiban-kewajiban harta dalam agamanya. Nah, sehingga ya ini adalah hal yang ketika dia sudah bekerja, ya ini sebetulnya hal yang tepat ya, kemudian kita mulai mengajarkan bahwa dalam agama itu ada kewajiban yang namanya misalnya zakat fitrah gitu ya. Nah, jadi walaupun seandainya pun orang tuanya membayarkan itu tetap sah gitu ya, tetap sah. Tetapi tadi untuk tujuan pendidikan ya, edukasi, kemudian juga melatih kemandiriannya juga ke depannya, ya sebaiknya dia diminta membayarkan untuk diri dia sendiri. Wallahu a'lam. Berarti ditambah dengan zakat. Walaupun dia masih sekolah ya Pak Ustadz ya. Nggak apa-apa ya walaupun masih sekolah ya, karena kan begini prinsipnya dalam Islam itu, ketika seseorang sudah akil baligh, sebenarnya dia kan sudah mandiri dengan amal solehnya sendiri ya, mandiri dengan pahala dan dosanya sendiri, mandiri dengan tanggung jawabnya sendiri gitu ya. Meskipun ya kalau rata-rata sekarang orang usia balik juga masih sekolah gitu ya. Nah tetapi itulah kaitannya kenapa pentingnya tadi kita mengajarkan kemandirian itu dari awal ya, termasuk dalam masalah harta ya, agar nantinya terbiasa. Seperti kan ketika kita mengajarkan sholat itu kan dari dini sebetulnya, dari awal, mengajarkan puasa dari awal, bahkan dari sebelum mereka akil baligh gitu, agar kan mereka bisa nanti mandiri ketika tanpa lagi kita dampingi gitu ya. Begitupun dalam masalah harta ini. Jadi ya harapannya dengan lebih awal ya mereka nanti bisa paham, oh tidak hanya, mungkin nanti kan kalau dia memiliki harta yang lebih lagi, tidak hanya zakat fitrah ya, kemudian ada zakat malnya, ya belum lagi kalau kemudian ya kita ingin menjadi muslim yang lebih baik, tentu ada amalan-amalan sunnah juga di situ yang terkait dengan harta gitu ya. Ya meskipun masih sekolah tidak masalah gitu. Tapi menarik saat tentang batasan akil balik tadi. Sesungguhnya tadi ada satu pernyataan dari Ustadz, batasan akil balik itu sesungguhnya membuat seharusnya orang itu sudah bertanggung jawab terhadap dirinya dalam berbagai hal gitu ya Ustadz ya. Ya, termasuk betul. dalam zakat, dalam pengelolaan harta gitu ya. Artinya dia harusnya sudah lepas dari orang tua. Dan kalau di kita kan usia balik itu ya katakanlah di antara usia-usia maksimal kata 15 tahun gitu lah ya. Ya. Di dalam sejarah peradaban Islam dulu, usia-usia itu kan usia-usia sudah matang ya. Kalau kita lihat 17 tahun Usama bin Zaid jadi panglima perang. Bayangkan tuh panglima perang jenderal berarti ya kalau di kita ya. Usia 17 tahun gitu ya. Ya. Mungkin juga kita lihat Imam Syafi'i di usia sangat muda sudah jadi mufti di usia 17 tahun gitu kan ya. Sudah jadi mufti itu berarti ketua MUI kalau sekarang ya. Artinya ya luar biasa ya. Masya Allah. Jadi itu mungkin sebuah teori penting Ustaz yang harus disosialisasikan. Kita sebagai orang tua maksudnya dengan ketika anak sudah mencapai akil balik itu, dia harus disadarkan ketika dia punya tanggung jawab besar terhadap dirinya. Ini berkaitan juga ada pertanyaan di chat, saya bacakan Ustaz, dari Bunda Yatin yang ini sebaliknya kasusnya terjadi sebaliknya Ustaz. Sudah berumah tangga tapi tidak punya pekerjaan, apakah kewajiban zakatnya tetap ada di pihak mereka atau orang tuanya yang menanggung? Itu gimana Ustaz? Ya, kalau dia sudah balik ya, kalau dalam agama, kalau dia sudah bisa bekerja, sudah bisa, walaupun terlepas dari dia belum bekerja, dia tidak bekerja atau dia masih belum bekerja ya, tapi kalau dia sudah punya kemampuan bekerja, sudah punya kemampuan mencari harta sendiri, mencari nafkah sendiri, sebetulnya orang tua sudah tidak punya kewajiban apa-apa lagi gitu ya terhadap anaknya. Nah, jadi mengenai zakat fitrahnya, jadi sekali lagi orang tua tidak wajib menalangi zakat fitrahnya, itu tidak wajib ya. Artinya kalau ternyata dia tidak bayar zakat fitrah, itu tentu tanggung jawab itu dipikul oleh dia sendiri, bukan oleh orang tuanya.
Nah, tetapi kalau orang tua juga kemudian berinisiatif membayarkan, ini tentu suatu hal yang baik juga. Ini istilahnya bantuan gitu ya. Jadi tentu sifatnya tidak wajib. Yang namanya bantuan sifatnya tidak wajib. Jadi itu bukan, ibaratnya itu bukan kewajiban orang tua. Tapi kalau orang tua ingin, ya namanya orang tua tentu sayang kepada anak gitu ya. Tentu tidak mau anaknya memikul dosa kemudian membantu. Itu tentu dibolehkan ya, sangat sangat dianjurkan bahkan. Tetapi ingat sekali lagi itu bukan kewajiban orang tua. Jangan sampai kemudian artinya begini, kewajibannya pindah, tidak pindah kewajibannya. Artinya kalau memang si anak tersebut, orang itu kan kalau dia tidak mampu membayar zakat ya berarti zakat fitrah itu kan nominalnya sangat terjangkau sekali gitu ya. Kalau itu dia tidak mampu ya berarti kemungkinan besar dia akan menerima gitu ya, kemungkinan besar. Penerima Jadi zakat. iya, menerima zakat gitu kan. Jadi kalau misalnya dia betul-betul menunaikan itu karena memang tidak mampu gitu ya. Tapi kalau misalnya dia, karena kan kalau orang membayar zakat fitrah itu kriteria tidak apa, kriteria si pembayar zakat fitrah itu tidak harus orang yang berkelebihan harta yang banyak, tetapi kriterianya kalau dia memiliki harta, memiliki nafkah yang bisa untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan juga kebutuhan keluarganya di hari Id ya, malam dan kemudian hari Id itu sudah menjadi dia berarti sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat fitrah gitu. Tapi tetap harus disampaikan ke si anak itu saja, bahwa sebenarnya dia yang harusnya meminta, atau jangan sampai inisiatif orang tuanya gitu ya. Jangan sampai Ya, itu lupa kewajiban dia untuk ya betul zakat. disampaikan, tetap disampaikan bahwasanya ya itu tadi ya, memang apa ya kita juga mungkin tidak ada kata terlambat ya untuk terus mengajarkan dan juga mendoakan anak-anak kita ya, bahkan mungkin setelah mereka berkeluarga, setelah mereka berumah tangga ya kita tetap sampaikan bahwasanya mereka punya kewajiban seperti ini sehingga nanti mungkin ya barangkali Allah berikan rezeki ya mereka juga bisa menunaikannya sendiri dan mereka paham dan mereka tahu bahwasanya itu adalah kewajiban gitu. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, syukurlah. Jazakallah khairan, Ustaz, atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah eh, hal yang penting yang bisa kita pahami, dan tentu inspirasi dan penyadaran yang terus-menerus yang kita dapatkan dalam kajian-kajian ilmu ini menjadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi mindset apa yang sudah disampaikan harus kita tanamkan dalam diri kita dan juga keluarga kita, betapa harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita memanfaatkan amanah pemberian harta dari Allah itu dengan cara sumber yang halal, thayyibah gitu ya. Cara juga memperolehnya dengan baik, dengan halal, dan juga apa namanya, diinfakkan atau digunakan dengan cara yang juga halal sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sangat paham dengan apa harta itu harta. Ini baru pembukaan, dan mudah-mudahan nanti saya Handip masih terus membimbing kita nih biar paham, karena ini teori tentang harta ini sangat banyak, masih banyak sekali, dan baru kaidah awal. Nanti insya Allah akan kembali dijelaskan lebih detail lagi tentang hal-hal penting yang berkaitan dengan harta, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang ketika di akhir kelak ditanya tentang harta kita, kita sanggup menjawabnya dengan baik itu tadi. Baik, Sad, jazakallah khairan sekali lagi. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan semuanya juga yang hadir di Zoom ini mendapatkan kemanfaatan ya dari kajian ilmu di pagi hari ini. Dan sekali lagi, sebagai wujud dari aplikasi apa yang sudah kita pahami, tentu kita tidak lagi ada keberatan ya di hati untuk menginfakkan harta yang kita miliki. Dan ini bagian dari sedekah pagi, sedekah subuh yang kita galakan. Saya sering mengingatkan diri saya juga dan juga jamaah untuk ayo kita tiap pagi untuk sedekah gitu kan, walaupun berapapun nominalnya, itu menjadi sebuah keberkahan bagi kita, karena itu menjadi sebuah janji ya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang bagaimana sedekah subuh itu punya nilai yang sangat besar sekali. Dan apalagi di Ramadan ini tentu lagi ya berlipat-lipat, apalagi di 10 hari malam terakhir nih. Eh, Jangan sampai
kita lalai untuk memanfaatkan sedekah di 10 hari terakhir. Jangan di malam tadi gitu ya, Lailatul Qadar itu turun gitu ya, dan kita lupa untuk Iya. bersedekah. Saya alhamdulillah itu sudah mengkapling sedekah selama 10 hari, Ustaz. Jadi ada satu Masya. program dari sekolah saya itu, dikapling 10 hari, berapapun, jadi kita membayar sekaligus, tapi mereka secara otomatis apa namanya, penyalurannya itu per hari itu, Ustaz, selama 10 hari itu. Jadi saya tidak bingung untuk apa namanya, bersedekah setiap hari gitu, karena di platformnya itu sudah membuat sistem ketika kita sudah, misalkan kita membayar 1 juta, dia sudah membagi 100 Otomatis untuk bagi 10 setiap hari. hari. Ya mudah-mudahan ketika Lailatul Qadar tiba itu misalnya turun di hari tertentu, saya masih termasuk orang-orang yang sudah bersedekah walaupun sedikit. Karena Insya itulah Allah. sahabat yang bukan Allah, mari kita tetap nih, mumpung 10 hari ini masih ada hari-hari terakhir kita ya, yang kita bisa manfaatkan untuk bersedekah berapapun. Dan alhamdulillah kita sedekah yang kita kumpulkan dari jemaah ini sebagian akan kita donasikan untuk saudara-saudara kita di Gaza, karena mereka sangat membutuhkan. Tentu kita sangat sedih ya, di tengah-tengah kita kenyamanan, keenakan kita dalam menjalankan ibadah siam ini, mungkin sedia makanan yang banyak, yang nikmat, kemudian itikaf dengan nyaman gitu ya. Tapi saudara-saudara kita di Gaza itu berbeda, mereka sangat terbatas, kesulitan, bahkan mungkin belum tentu bisa sahur seperti gimana kita sahur ya. Mari kita doakan juga mereka, saudara-saudara kita di Gaza, untuk diberi ketabahan, kesabaran. Tentu mereka mempunyai derajat yang lebih tinggi dari kita, dan sesungguhnya kita lah membutuhkan mereka, karena dengan mereka itu pula kita bisa tergerakkan hati kita untuk menjadi bagian orang-orang yang menjadi pejuang-pejuang infak ya, pejuang-pejuang sedekah. Sahabatku yang bukan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana wa yakum afamunkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. الله